selamat datang di Podcraft, cerita singkat no pressure. Kenalin, aku Zayan Ivana. Dan aku Wilda Faiz. Podcast ini cocok banget buat kamu yang lagi ada di fase hidup serba bingung dan serba mikir nih, harus mulai dari mana ya? Benar banget Kak Zayan, karena kadang itu kita mikirnya umur aja yang nambah, tapi kalau ditanya lagi ngapain, jawabnya malah bingung lagi nyari arah. Betul banget. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Karena di podcast kali ini kita nggak akan bahas hidup siapa yang paling sempurna. Betul. Karena hidup kita juga masih agak berantakan ya Kak Wilda ya. Bener banget nih Kak Zayan, kita itu sama nih teman-teman sama kalian. Hal itu wajar-wajar aja kok. Kalau ngeluh dikit tuh boleh, apalagi ngeluh capek gara-gara kuliah kah, kerja, atau gara-gara mikir masa depan ya Kak Zai. Iya. Di podcast kali ini kita bakal bahas tentang quarter life crisis, fase hidup di mana KTP kita udah dewasa, tapi mental kita itu kadang masih panik dan bingung sendiri gitu ya Kak Betul Wilda banget ya. Kak Zai. Kalian pasti relate nih teman-teman, karena di fase ini kalian tuh pasti ngerasa pencapaiannya tuh tertinggal nih sama teman-teman yang lain. Padahal itu fine-fine aja kok teman-teman. Ini tuh karena kita lagi bertumbuh aja ya Kak Zai. Iya, betul Meskipun banget. banyak keluhnya. Iya. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai Betul. tanpa membahas hidup siapa sih yang paling benar dan yang paling sukses. Betul Karena kita banget. di sini juga masih sama-sama belajar. Betul banget Dan Kak Zai. kadang itu hidup itu nggak selalu tentang solusi, tapi tentang keyakinan kita kalau ternyata itu, oh aku normal juga ya. Betul. Jadi kalian teman-teman yang lagi nonton podcast kita itu jangan banyak mikir ya, karena kita semua tuh sama aja. Dan spesial hari ini kita bakal ditemenin oleh kedua narasumber cantik dan kece kita ini ya Kak Zai. Iya, betul Langsung banget. aja nggak sih? Halo kakak cantik, apa kabar nih? Dari kakak yang pertama nih. Halo, baik. Kemudian kakak yang kedua. Juga baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu namanya siapa nih Kak? Aku Salsa. Kakaknya? Kalau aku Rifa. Oke. Boleh tanya nggak sih Kak, kakak-kakak ini tuh lagi kuliah atau lagi bekerja sih? Kalau aku kesibukannya kuliah sih. Sama juga kuliah. Oh, jadi dua-duanya ini sama-sama mahasiswa ya Kak? Iya. Atau malah sekampus nih? Jadi teman-teman ya? Boleh. Sedikit menggambarkan suasana kita pada hari ini ya. Iya. Suasananya itu cerah, rindang karena kita di bawah pepohonan-pepohonan yang Betul super banget besar. teman-teman. Dan bisa kita lihat ya Kak Wilda ya. View-nya di belakang tuh cakep parah Iya, ya di teman. belakang ini Ada view ada gunung nih. ya gunung budek. Yang penting orangnya yang jangan budek ya Kak ya. Betul banget nih Kak. Pokoknya asri banget pokoknya Cocok ya di banget sini. ya kan Cocok buat banget buat kita ngobrol-ngobrol ya santai ya Kak betul. ya. Apalagi buat piknik gitu ya Kak. Iya, soalnya kan kadang pikiran kita itu kan meskipun rame kalau di suasana-suasana kayak gitu tuh jadi Betul. encer, Iya, tenang betul. gitu ya. Jadi sejenak kita tuh lupakan hiruk pikuk dunia gitu Kak ya. Betul banget. Kalau boleh tahu kakak-kakaknya ini gimana sih perasaannya kita malah ngajakin podcastnya di sini nih Kak? Sejuk sih, bikin adem pikiran. Kalau kakaknya? Oh, ya sama ya sejuk. Terus kalau di sini tuh rasanya kayak pikiran tuh lagi tambah celing gitu. Oh, Betul. emang enak banget ya Kak Zai. Iya, Oke teman-teman, langsung aja ke pertanyaannya enggak sih Kak Zai? iya langsung aja karena kita udah menyiapkan pertanyaan yang spesial khusus Iya, betul tamu banget. spesial kita hari ini. Oke, pertanyaan pertama nih, apa sih versi sukses kakak-kakaknya menurut kakaknya sendiri ya, tanpa melihat versi orang lain? Mulai dari Kak Salsa dulu deh. Ya, boleh. Kalau versi sukses versi aku sendiri itu mungkin ketika aku pelan-pelan menemukan arah hidupku, aku punya pekerjaan yang baik, bisa berdiri di kakiku sendiri, bisa melakukan hal-hal yang aku suka dan pastinya nggak bergantung ke ekspektasi orang lain. Itu sih kalau sukses versi aku, Kak. Jadi bisa dibilang tampil sederhana dan mandiri gitu Iya. Kak ya. Kemudian kalau menurut Kak Rifa nih gimana?
Kalau sukses versi aku sendiri itu lebih ke bukan tentang jabatan yang kita capai, bukan tentang harta yang kita kumpulkan, tapi oke. tentang hidup kita itu dijalani dengan cukup, terus tenang, dan juga kita itu menjalani hidup dengan bahagia atas pilihan kita sendiri. Jadi Oke. kita tuh nggak usah mendengarkan atau mengikuti standar orang lain. Jadi kita mempunyai patokan hidup sendiri lah dan kita bisa bahagia dengan itu. Mungkin itu sih. Oke, berarti jadi cewek yang mandiri, jadi diri sendiri dan independent woman gitu Kak ya? Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nggak sih Kak Zai? Iya, betul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk mendekatkan diri ke karir masa depan? Mulai Kak Rifa dulu nih. Kalau aku konsisten melakukan hal-hal positif sih, kayak hal-hal kecil kayak baca buku, kemudian journaling, Oke, betul. terus melakukan hal positif kayak olahraga dan sebagainya. Karena menurutku hal-hal kecil kayak gitu tuh pasti akan berdampak besar di kemudian hari. Betul, betul. Oke, berarti tuh kayak kita tuh melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu ya Kak. Karena semua hal besar itu pasti dimulai dari hal kecil ya Iya, Kak ya. betul banget Kak Zaya. Kalau Kak Salsa sendiri tuh gimana sih Kak? Aku hampir sama ya dengan Kak Rifa tadi tentang konsisten, karena konsisten adalah kunci ya teman-teman. Seperti kita melakukan hal-hal seperti journaling, mengedit atau mendesain, belajar di YouTube atau sekedar menulis ide di note saja, jika dilakukan setiap hari akan berdampak besar ke masa depan kita tentunya. Ya, betul. Seperti kata patah ya yang sering kita dengar, ada sedikit-sedikit lama-lama jadi Iya, betul banget tuh. ya. Iya, aku pernah dengar. Emang lucu banget sih ya Kak. Pokoknya Yang berada di iya, karena ini kan konteksnya kan bukit ya. Yang Iya. penting jangan lama-lama menjadi gunung. Ya, iya. Iya kayak gunung ya teman-teman. Yang sudah Oke. Oke, Pertanyaan selanjutnya Kak. next ke pertanyaan yang ketiga ya Kak Zayan. Iya, betul banget. Menurut kakak-kakak cantik ini, kalau kalian dikasih kesempatan untuk mencoba hal baru tanpa melihat takut gagalnya, apa sih yang ingin dicoba tuh Kak? Hal-hal besar apa yang ingin dicoba? Mulai dari Kak Salsa dulu deh. Oh iya, boleh. Kalau aku hal yang paling ingin ku coba yaitu mengambil peluang tanpa harus berpikir aku tuh nggak pantas atau nggak sebagus orang lain. Karena aku selama ini sadar bahwa banyak hal yang terlewatkan karena aku meragukan diriku sendiri. Seperti itu sih, Kak. Jadi lebih tepatnya percaya pada potensi diri sendiri gitu Kak ya. Oke, untuk teman-teman yang menonton kalian wajib banget apa itu menjalankan apa yang diomongin sama Kak Salsa ya Kak. Kemudian untuk Kak Rifa sendiri gimana sih? kalau pertanyaan Gimana kalau kalian dikasih kesempatan untuk mencoba hal baru tanpa melihat takut gagalnya? Apa sih yang ingin dicoba Kak? Kalau aku lebih ke mencoba semua kesempatan yang ada di depan sih, karena selama ini aku tuh terlalu banyak ngomong sembunyi di balik kata nanti. Karena menurutku kesempatan tuh kan nggak datang 2 kali ya, dan hidup itu terus berjalan. Jadi waktu kita itu semakin menipis, dan kalau kita nggak memanfaatkan kesempatan itu dengan berani dan mengambil kesempatan tersebut, kita akan kehabisan waktu pastinya Oke, Kak. boleh. Oke, Itu betul sih. banget Kak ya. Jadi Iya. lebih tepatnya kayak kalau ada kesempatan di depan mata itu jangan langsung dilewatin gitu Kak ya. Iya, Langsung betul dicobain aja gitu banget. Kak ya. Karena takutnya tuh nanti di masa selanjutnya tuh kita jadi kayak menyesal gitu ya Menyesal Kak. betul. Oh, pas itu aku nggak ngambil itu ya. Iya, betul banget Kak Zai. Inilah, andai itulah, berandai-andai terus menumpuk lagi ya kan. Iya, bahkan kita pun waktu zaman SMA pasti ngerasain hal itu ya kan Kak. Iya, pastinya Gitu. kayak Menyesal nih kemarin-kemarin waktu SMA kenapa ya nggak nyobain hal itu gitu Kak ya. nah, kayak kenapa ya nggak ikut lomba? Kenapa ya kok aku nggak ngembangin skill atau kenapa ya aku nggak lebih produktif lagi Betul biar di banget, masa Kak sekarang Zaya. tuh mungkin kita lebih bisa ya upgrade diri lebih Betul. baik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, apa sih hal yang paling kamu takuti di masa depan dan kenapa sih alasannya?
Kalau aku sih yang paling takut bukan gagal ya, tapi aku takut mandek. Kayak contohnya kita itu udah berjuang, udah jalani hidup kita itu dengan sekuat tenaga, kemampuan kita, tapi ternyata selama ini kita tuh nggak dapet apa-apa ketika dilihat ke belakang. Itu tuh kayak ternyata selama ini yang aku lakukan itu percuma gitu. Jadi Oke. apapun yang aku lakukan tuh ternyata nggak ada apa-apanya dan nggak tumbuh dan nggak berkembang gitu ternyata. Oh, takut Dan ini aku kayak juga takut mengecewakan orang-orang sekitarku sih, karena mereka kan udah support dan kasih segalanya ya buat kita, kayak orang tua itu kan udah mengorbankan diri mereka. Jadi mereka itu menaruh harapan besar ke kita. Jadi aku merasa kayak mempunyai tanggung jawab besar atas harapan itu. Gitu sih. Oke. Oke, berarti jadi merasa kayak terbebani karena ekspektasinya gitu ya. Dan pastinya tuh rasa-rasa takut pasti selalu ada ya Kak. Cuman tergantung lagi kembali ke diri Diri kita, sendiri ya. diri kita masing-masing. Iya, Gimana kita caranya harus. melawan gitu ya? Nah, betul. Karena ya pasti semua orang tuh berpikir kalau aku bisa nggak ya gitu memenuhi Betul, betul ekspektasi banget Kak Zak. mereka, atau aku bisa nggak ya jadi orang yang sukses, jadi Betul orang banget. yang sesuai planning hidup kita. Karena Betul setiap orang kan banget. pasti punya planning hidup, pengen jadi ini, jadi itu, dan kadang juga takut di sisi lain tuh takut untuk tidak menjadi itu gitu loh. Tidak Betul sesuai banget Kak ekspektasi, Zak. apalagi kita punya tuntutan sekitar gitu. Dari orang tua terkhususnya ya Kak. Iya, pastinya. Jadi buat teman-teman yang menonton podcast kita itu harus berani apapun kesempatan di depan kita itu harus mencoba Kak ya. Iya, karena ya lebih baik kita meskipun gagal tapi kita pernah mencoba daripada Betul. kita cuman takut dan belum mencoba sama Ya. sekali. Lebih Ya baik kan, jadi Kak? pengalaman hidup Kak ya. Iya, betul banget. Oke, kalau Kak Salsa sendiri gimana sih? Kalau aku lebih ke takut kalau aku nggak jadi apa-apa di masa depan nanti. Karena banyak kayak orang terdekatku kayak keluarga, lingkungan itu berharap ke aku gitu. Kalau kalau aku bisa jadi sesuatu yang lebih gitu. Aku takut kalau mengecewakan mereka dan takut mengecewakan diriku sendiri sih, itu. Oke, berarti lebih tepatnya itu kayak takutnya itu nggak sesuai ekspektasi gitu ya Kak ya. Iya bener sih, kadang tuh tuntutan-tuntutan kayak gitu yang lebih bisa memberatkan pikiran kita dan beban hidup Betul kita gitu. banget. Lebih kayak tambah overthinking gitu, Ya, takut betul banget. mengecewakan gitu ya Kak ya. Apalagi udah dikasih kepercayaan sama orang tua apalagi ya Kak ya. Iya, betul banget. Gitu. Kayak gara-garanya lah ini. Iya, betul Betul-betul banget. rasanya kan kayak selalu pengen membalas semuanya gitu ya Kak. Oke. Ya, Oke, pertanyaan terakhir nih buat kedua narasumber cantik kita. Kalau kalian dikasih kesempatan untuk mereset hidup dan kembali ke masa lalu, apa sih yang ingin diperbaiki Kak? Mulai dari Kak Salsa dulu deh. Kalau aku diberi kesempatan mereset hidup, mungkin aku bakal mencari cara gimana menghadapi rasa takutku. Kadang itu kalau kita itu takut melangkah ya. Kayak kita itu sudah overthinking dulu sebelum melangkah gitu. Akhirnya banyak kesempatan yang hilang. Kadang itu kayak kita itu gagal bukan karena kita nggak bisa ya, tapi karena kita takut dan ngerasa belum siap. Itu aja sih, kayak rasa akhirnya kehilangan banyak kesempatan itu tadi. oke. Lebih tepatnya itu kayak berani mencoba hal baru ya Kak. Iya, begitu. Iya, Boleh. Mengurangi overthinking. Oh iya, oke. Kemudian kalau dari Kak Rifa nih, apa nih? Kalau yang mau diperbaiki? Kalau aku sih lebih ke lebih ke tidak usah mendengarkan orang-orang sekitar. Maksudnya kayak orang yang Bodo amat gitu ya. iya kan kadang Oke. orang omongan orang itu membuat kita Down gitu ya? down, Oke. terus apa yang kita usahakan itu terasa sia-sia. Jadi menurut aku kalau ada kesempatan untuk riset hidup, aku akan lebih memperjuangkan cita-citaku atau tujuan hidupku gitu sih. Oke. Oke. Lebih berani lagi kalah ya Iya, Kak ya? bener. Iya, bener Kadang banget. kan karena kayak beberapa
tuntutan kita jadi merasa takut dan mendengarkan omongan-omongan dari kanan kiri tuh betul. pasti ya Kak kadang. Betul. Cuman ya cuman ya Betul. kita harus Kadang tuh ya kita itu juga perlu menutup telinga Kak ya, buat betul. menjelajah ke banyak hal gitu Kak Iya, ya. betul banget. Aduh, kayaknya segitu dulu ya Kak obrolan kita hari ini. Betul banget Kak Zayan. Semoga dari cerita kedua narasumber cantik-cantik kita ini bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman buat teman-teman semuanya ya Kak. Iya, semoga juga pastinya ya podcast kita hari ini tuh relate untuk semua orang ya kan. Betul Apalagi banget. di fase-fase hidup yang umur 20-an ke atas kan. Betul. Kadang kan kita kan kayak kepikiran nih bingung kita harus kemana, arahnya kemana, dan Betul pastinya banget. juga kadang juga merasa kayak hidup kok pelan-pelan gitu ya. Betul. Kok aku cuman di sini-sini aja sedangkan pencapaian orang lain tuh kayak kok udah gini, Iya. udah itu semuanya wajar sih Betul. pastinya. Dan semoga juga kalian akan berpikir kalau oh ternyata aku nggak sendirian ya. Betul Karena banget. juga banyak sekali seseorang yang mengalami hal-hal kayak gini. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman, buat kalian yang pencapaiannya masih stuck di situ-situ aja. Mungkin kita itu lagi di fase bertumbuh gitu ya Kak Zai. Betul banget. Karena apa dan siapa yang kita temui hari ini itu bisa menjadi dan membentuk diri kita selanjutnya Kak Zai. Iya, karena ya emang kehidupan kita itu sebenarnya bukan balap liar ya Kak ya. Betul. Bahasanya kayak gitu ya. Kadang orang berpikir kayak aduh aku harus balap lagi balap Iya. untuk biar sama orang lain gitu. Betul banget Kak Zai. Oke, terima kasih yang sudah berbagi dan sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cerita singkat, no pressure. Bye-bye. Podcast Cerita singkat, no pressure. 1, 2, 3.